Gus, untuk tahun 2025 ini tentunya seperti isu yang sedang bergulir bahwa ekonomi Indonesia kan masih belum baik-baik saja. Kira-kira sebagai Menteri Sosial apa antisipasi untuk menanggulangi persoalan-persoalan sosial? Ya, Presiden ya dalam hal ini kan telah menyampaikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sangat mempertimbangkan kondisi masyarakat, mempertimbangkan daya beli masyarakat. Maka setiap ada kebijakan tentu semua faktor dipertimbangkan. PPN 12 misalnya selektif untuk barang mewah. Sementara bersamaan dengan itu ada stimulus ya yang nilainya cukup besar juga 38 triliun lebih, mulai dari bantuan beras untuk 16 juta KPM ya, kemudian juga untuk pekerja-pekerja yang kena PHK, itu semua kan oleh Presiden dipikirkan gitu. Nah, ini yang harus dilihat kebijakan ini secara utuh. Nah, ke depan kita yakin bahwa ekonomi kita akan membaik ya, kita akan membaik. Dan untuk itu pula sudah dirancang suatu skenario bagaimana supaya secara bertahap target-target perekonomian kita bisa terpenuhi. Di bidang kesejahteraan sosial, Presiden minta kepada kita untuk memperbaiki data, mengkoreksi data supaya lebih tepat sasaran. Kita tahu bahwa ada program-program bantuan sosial itu yang tidak tepat sasaran. Ini yang harus dikoreksi ke depan. Maka dalam rangka konsolidasi data ini Presiden telah memerintahkan, memberikan arahan kepada kita agar kementerian, lembaga yang memiliki data bisa melakukan koordinasi dengan BPS. Jadi BPS nanti yang akan mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan, merekonsiliasi, kemudian juga memberikan kriteria-kriteria yang semestinya dari data itu. Nah, dengan begitu insya Allah ya seperti arahan Presiden kita akan memiliki data tunggal untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka. Data tunggal yang disajikan oleh BPS berdasarkan seluruh data yang ada di kementerian dan lembaga termasuk Kementerian Sosial dengan DTKS-nya itu, maka ini akan menjadi data tunggal yang kemudian dijadikan pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan program. Utamanya tentu ya program untuk bidang kesejahteraan sosial. Di samping untuk bidang-bidang lain, karena namanya datanya nanti itu menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi komposisi seluruh penduduk Indonesia akan ada. Kemudian nanti ada perankingan, jadi ada desel 1, 2, dan seterusnya gitu. Jadi data ini akan lebih konkret, akan lebih jelas, sudah padan semua dengan NIK. Lalu yang juga penting, kalau data ini nanti sudah selesai, dikembalikan ke Kementerian Lembaga, khususnya ke Kementerian Sosial, kita akan lakukan satu proses updating. Ya, yang updatingnya ini melalui 2 jalur. Karena kita tahu data itu adalah dinamis. Ada yang meninggal setiap hari, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas gitu, dinamis sekali. Maka untuk mengantisipasi dinamika itu ada 2 jalur, jalur resmi, jalur formal, di mana bisa dimulai prosesnya lewat kelurahan atau desa, lewat musyawarah desa, musyawarah kelurahan, naik kecamatan, Dinsos kabupaten kota, baru nanti terus gubernur naik ke Kementerian Sosial, masuk ke Pusdatin atau Pusat Data Informasinya Kementerian Sosial, kemudian akan direspon, diolah, ditindaklanjuti jika memang memenuhi syarat. Jalur partisipasi ini yang kedua ini yang jarang diketahui oleh masyarakat. Ada jalur partisipasi, jalur ini menggunakan aplikasi, siapapun boleh melihat termasuk teman-teman wartawan, di mana di dalam aplikasi ini, namanya aplikasinya Cek Bansos, itu ada usul sanggah. Orang siapapun boleh usul
boleh menyanggah usul karena ini semestinya situasinya seperti ini, fotonya, rumahnya, foto keluarganya atau KPM atau calon penerima manfaat, difotoin semua. Terus kemudian pelanggan listriknya seperti apa, dijelaskan semua. Nah, itu nanti bisa ditindaklanjuti oleh kami ya untuk diproses lebih lanjut. Kita serahkan kembali ke BPS untuk dicek ulang. Untuk Itu harus jalan. Orang lain boleh. Boleh, kan itu dibuka dengan mudah. Ya, karena Jadi saya tahu tetangga kok Suki kok oleh bantuan. ya, itu langsung difoto, itu disanggah. Oh, ya, ya. Itu nggak mungkin ini Pak, masa dapat rumahnya kayak begini kondisinya ini masa dapat. Itu bisa disampaikan. ya, Itu Gus. namanya sanggah. Ya. Selama ini orang hanya usul tok, nggak pakai nyangga. Yang kita tunggu juga sanggahannya. Gitu. Datanya yang menyanggah gimana, Gus? Aman nggak? Buka cek bansos aman, identitasnya aman. Karena yang penting bukan siapa yang lapor, yang penting faktanya. Gus. Bahwa yang dilaporkan itu disertai dengan bukti-bukti. Sebaiknya mestinya dapat kok nggak dapat. Nah, Ya itu bisa, usul, ya. itu namanya usul. Ini mestinya dapat tetangga saya ini. Ya, ya. Karena kondisinya begini, keluarganya begini, dikasih fotonya, geotagging, nanti akan dicek. Dulu nggak layak dapat karena tiba-tiba suaminya kecantol cewek liya ngono ya. Jadi Ya bisa saja, bisa saja. Sangat mungkin, dinamika itu bisa terjadi. Gus, perbaikan data itu butuh berapa waktu? Sementara Sekarang waktu udah hampir selesai. Oh. Sekarang ini proses datanya berlangsung kira-kira udah 2 bulan. Untuk Sekarang udah tahap finalisasi. bansos berapa juta nantinya ini? Seluruh Ya Indonesia. sementara ini bansos itu menggunakan DTKS ya, karena disusun pada tahun 2024. Nanti di tahun 2025 akan kita koreksi pelan-pelan sambil jalan, menyesuaikan dengan data baru yang disajikan oleh BPS. Kalau melihat pertumbuhan ekonomi yang melemah sekarang, apa kira-kira ada tambahan bansos ini? Ya kita bekerja berdasarkan data nanti. Kita nggak bisa hanya angan-angan gitu loh Pak. Ya. Tapi kita bekerja berdasarkan data. Kita lihat nanti faktanya seperti apa, kita koreksi, kita perbaiki kalau memang data-data yang disajikan itu memenuhi syarat. Jadi Jadi kita Surabaya sudah ada kasus temuan salah sasaran nggak? pernah sekali kemarin waktu di daerah mana itu saya sama Pak Dirjen, Mbak Pomo, ada keluarga yang selama ini menerima manfaat, artinya dapat bantuan program PKH. Tapi di tahun 2022 putus sampai sekarang. Saya tanya kenapa, ini yang sedang kita telusuri. Ini layak karena dia kontrak, ini bukan rumahnya sendiri. Yang kedua, 3 putranya, ya, yang besar itu semuanya difabel. Anaknya yang terakhir ini ada tanda-tanda difabel juga. Jadi semestinya mereka dapat. Ya. Ini ternyata belum. Tidak hanya di Surabaya, tapi di daerah lain juga banyak yang seperti itu. Maka itulah Presiden pesannya kepada kami waktu itu, tolong perbaiki data. Pertaruhan kita, ini saya pernah. Memang pertaruhan kita di data, itu datanya akurat, perencanaannya akurat. Kalau khusus Surabaya, menurut Pak Menteri, apa untuk bansosnya apa sudah berjalan dengan baik, pendataannya sudah baik, bagaimana? Saya belum koreksi, saya belum lihat secara utuh ya. Saya belum lihat, ini kan baru kasus-kasus saja. Nanti kita coba pelajari. Saya akan bicara dengan pendamping-pendamping yang ada di sini. Apakah pendamping PKH atau juga pendamping kecamatan TKSK itu, ya, maupun juga Tagana dan beberapa lagi yang lain yang ingin ke depan ini saya minta punya inisiatif untuk ikut memberikan usul sanggah. Oke. Ya,